Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rona Sabrina dengan NIM KAM 4318053 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sistem endokrin untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih pengertian dari sistem endokrin itu apa? Jadi, sistem endokrin itu adalah suatu jaringan kelenjar yang memproduksi hormon di dalam tubuh manusia. Sistem endokrin ini juga sering kita sebut dengan sistem hormon. Kelenjar endokrin juga menghasilkan senyawa organik yang sering kita sebut dengan hormon. Dan hormon ini bekerja untuk mengatur metabolisme tubuh kita. Tetapi, selain mengatur metabolisme tubuh kita, hormon juga berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan mengatur lain-lain. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai kelenjar hipofisis. Jadi, kelenjar hipofisis itu sering kita sebut dengan pituitari. Kelenjar hipofisis ini terletak di bagian dasar hipotalamus atau di bagian otak. Kelenjar hipofisis ini terbagi menjadi 3 bagian atau terbagi menjadi 3 lobus. Yang pertama adalah anterior, yang kedua ialah intermediate, dan yang ketiga adalah posterior. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai anterior. Nah, di anterior ini menghasilkan banyak sekali hormon. Di antaranya yang pertama adalah tiroksin atau TSH yang berfungsi untuk merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Yang kedua itu ada hormon prolaktin yang bekerja untuk membantu sekresi susu, sehingga ibu-ibu yang menyusui dapat menyekresikan air susunya. Dan yang ketiga itu ada ACTH atau yang biasa disebut dengan adenokortikotropi hormon yang mengatur sekresi hormon dari korteks adrenal. Jadi di atas ginjal kita itu ada kelenjar yang namanya kelenjar korteks adrenal. Kelenjar ini dipicu oleh ACTH tadi. Yang keempat itu ada FSH atau follicle stimulating hormone yang berfungsi memacu perkembangan tubulus seminiferus dan spermatogenesis. Yang kelima itu ada LH atau luteinizing hormone berfungsi menstimulasi estrogen. Dan yang keenam itu ada ICSH atau interstitial cell stimulating hormone yang berfungsi menstimulasi testis dalam menghasilkan testosteron. Selanjutnya kita akan membahas intermediate. Intermediate ini letaknya di bagian tengah. Hormon-hormon yang dihasilkan diantaranya yang pertama adalah somatropin atau STH yang berfungsi merangsang tumbuhnya tulang. Yang kedua itu ada MSH atau melanocyte stimulating hormone yang berfungsi mengatur penyuburan pigmen dalam perubahan warna kulit. Di tubuh kita memiliki pigmen yang disebut dengan melanin. Pigmen melanin ini diproduksi oleh sel-sel melatosit. Sel-sel melatosit dirangsang oleh melanocyte stimulating hormone. Jadi ada yang punya kulit putih, kulit hitam, rambut coklat, rambut pirang, mata coklat. Semua itu dipengaruhi oleh pigmen melanin. Hal itu yang menyebabkan kita mempunyai ras-ras yang berbeda. Selanjutnya adalah posterior. Nah, di posterior ini menghasilkan hormon yang diantaranya adalah hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini berfungsi membantu kelahiran dan membantu kelenjar susu. Coba, kalian pernah nggak berpikir, ketika seorang ibu hamil, dia itu bisa melahirkan bayi yang besar, melebihi kapasitas pada umumnya. Misalnya nih, bayinya kan besar, tapi kok bayi itu bisa dikeluarkan melalui saluran yang lumayan sempit ya? Coba kenapa? Tahu nggak? Nah, dikasih tahu ya. Jadi hal itu disebabkan karena adanya hormon oksitosin yang bertugas merilekskan saluran reproduksi sehingga mempermudah proses kelahiran. Nah, di posterior ini yang kedua itu ada hormon ADH atau antidiuretik hormon. Dia ini berfungsi menurunkan volume urin dan meningkatkan tekanan darah. Jadi dia akan bekerja pada saat proses reabsorpsi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid dan paratiroid ini terletak di bawah faring. Kelenjar tiroid biasa disebut dengan kelenjar gondok, sedangkan kelenjar paratiroid biasa disebut dengan anak gondok. Nah, yang pertama akan kita bahas itu adalah kelenjar tiroid dulu ya. Di kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon yang disebut dengan T3 dan T4. T3 itu adalah tridotironin dan T4 adalah tiroksin. T3 dan T4 ini sama-sama memiliki fungsi untuk mengatur metabolisme, mengatur pertumbuhan, mengatur perkembangan, dan mengatur kerja saraf. Selain T3 dan T4, kelenjar tiroid juga menghasilkan kalsitonin. Kalsitonin ini berfungsi mengatur menurunkan kadar kalsium dalam darah.
Tadi kan kita udah membahas tentang kelenjar tiroid ya. Sekarang kita akan bahas tentang kelenjar paratiroidnya. Jadi, kelenjar paratiroid ini menghasilkan hormon yang disebut dengan paratormon atau PTH. Nah, PTH ini berfungsi meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelenjar timus. Jadi, kelenjar timus ini terletak di bagian dada atau di bagian toraks. Kelenjar timus berdekatan dengan jantung. Kelenjar timus ini bentuknya seperti lobus, berjumlah 2 dan berwarna kemerahan. Kerjanya adalah untuk menghasilkan hormon timusin. Timusin sendiri mempunyai fungsi untuk merangsang pembentukan limfosit. Kelenjar timus juga berperan dalam pengaktifan GH atau growth hormone dan membentuk sistem imun. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelenjar adrenal. Jadi, kelenjar adrenal atau anak ginjal itu sering disebut dengan korteks adrenal. Kelenjar adrenal ini terletak di bagian atas ginjal yang terdiri atas korteks bagian luar dan medula di bagian dalam. Korteks adrenal ini menghasilkan hormon-hormon. Yang pertama ialah mineral kortikoid yang berfungsi mengatur metabolisme mineral. Yang kedua ialah hormon glukokortikoid yang berfungsi mengatur metabolisme glukosa. Dan yang ketiga ialah adrenalin dan non-adrenalin yang berfungsi untuk vasodilatasi dan vasokonstriksi pembuluh darah. Selanjutnya adalah kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ini menghasilkan beberapa hormon. Di antaranya, kalau misalnya kelenjar di lambung dia itu menghasilkan hormon gastrin. Jadi, hormon gastrin ini memiliki fungsi untuk merangsang sekresi getah lambung. Sedangkan kalau di kelenjar usus itu menghasilkan hormon CCK atau kalsitokinin. CCK ini membantu sekresi getah empedu dan CCT atau sekretin yang berfungsi merangsang sekresi getah pankreas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelenjar pankreas. Jadi, kelenjar pankreas itu bukan hanya di pencernaan, tapi fungsinya adalah untuk metabolisme glukosa. Di dalam pankreas ini ada yang namanya Pulau Langerhans. Kenapa dinamakan Pulau Langerhans? Karena yang menemukan namanya ialah Bapak Paul Langerhans. Di dalam Pulau Langerhans ini ada 2 jenis sel. Yang pertama ialah sel alfa dan yang kedua ialah sel beta. Jadi, sel alfa ini menghasilkan hormon yang disebut dengan glukagon, sedangkan sel beta itu menghasilkan hormon yang disebut dengan hormon insulin. Nah, hormon glukagon dan hormon insulin ini bekerja berkebalikan. Jadi, kalau misalnya glukagon itu berfungsi meningkatkan kadar glukosa dalam darah, sedangkan insulin ini berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah. Selanjutnya adalah kelenjar pineal. Letaknya itu ada di dalam otak kita yang berfungsi untuk mengatur ritmis biologi manusia. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon melatonin. Nah, hormon melatonin ini mempengaruhi kinerja kelenjar hipofisis dan organ reproduksi. Selanjutnya adalah kelenjar kelamin wanita. Jadi, kelenjar kelamin wanita sendiri itu dihasilkan oleh ovarium. Nah, fungsi ovarium itu apa sih? Yaitu berfungsi menghasilkan estrogen dan progesteron. Estrogen ini dihasilkan oleh folikel de Graaff atau folikel matang yang ada di ovarium. Pertumbuhan folikel yang matang itu dipengaruhi oleh hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang berfungsi untuk pertumbuhan kelamin sekunder pada wanita dan penebalan endometrium. Nah, penebalan endometrium itu sendiri terjadi pada siklus menstruasi. Hormon yang kedua yang terdapat pada kelenjar kelamin wanita itu ada progesteron. Jadi, hormon progesteron ini dihasilkan oleh corpus luteum. Corpus luteum itu adalah sisa-sisa vortikel yang ditinggalkan oleh sel telur pada saat selesai ovulasi. Jadi, ovulasi ini dipengaruhi oleh hormon LH atau luteinizing hormone. Progesteron yang dihasilkan corpus luteum ini berfungsi untuk mempersiapkan kehamilan. Selanjutnya ialah kita akan membahas kelenjar kelamin pada pria. Jadi, kelenjar kelamin pada pria itu berupa testis. Hormon yang dihasilkan ialah estrogen dan testosteron. Yang pertama akan kita bahas ini ialah estrogen dulu ya. Nah, estrogen pada pria ini tampaknya berbeda dengan wanita. Kalau pria itu dihasilkan oleh sel Sertoli yang letaknya di testis dan dipengaruhi oleh hormon FSH atau follicle stimulation hormone. Estrogen pada pria ini berfungsi untuk spermiasi.
Nah, hormon yang kedua pada kelenjar kelamin pria itu ada hormon testosteron. Hormon testosteron ini dihasilkan oleh sel Leydig. Hormon ini dipengaruhi oleh hormon ICSH dan testosteron ini berfungsi untuk pertumbuhan kelamin sekunder dan spermatogenesis atau pembentukan sperma. Yang terakhir akan kita bahas ialah gangguan sistem endokrin. Jadi gangguan endokrin itu ialah penyakit yang terkait dengan kelenjar endokrin pada tubuh. Nah, diantaranya yang pertama itu ada diabetes. Diabetes ini adalah yang terjadi ketika pankreas itu tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang tersedia dengan optimal. Di antaranya gejalanya itu ada haus atau lapar yang berlebih, kelelahan, sering buang air kecil, mual dan muntah. Dan yang kedua itu ada akromegali. Nah, akromegali ini ialah gangguan ketika kelenjar pituitari menghasilkan hormon pertumbuhan yang berlebih. Dia itu akan menyebabkan pertumbuhan yang berlebih terutama pada tangan dan kaki. Gejala akromegali ini biasanya meliputi ukuran bibir, hidung atau lidah yang terlalu besar, tangan atau kaki yang terlalu besar atau bengkak, perubahan struktur tulang muka, nyeri pada tulang tubuh dan sendi, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada penyakit Addison. Penyakit Addison itu apa sih? Penyakit Addison ini ditandai dengan penurunan produksi kortisol dan aldosteron akibat kerusakan kelenjar adrenal. Gejala penyakit Addison ini biasanya meliputi depresi, diare, kelelahan, sakit kepala, hipoglikemia, nafsu makan rendah, dan lain-lain. Dan yang keempat itu ada sindrom Cushing. Nah, sindrom Cushing ini disebabkan oleh kelebihan kortisol yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Gejala dari sindrom Cushing ini biasanya meliputi lemak di antara bahu seperti punuk, diskolorasi kulit seperti memar, kelelahan, merasa sangat haus, sering buang air kecil, gula darah tinggi, dan lain-lain. Dan yang kelima itu ada penyakit Graves. Jadi penyakit Graves ini merupakan salah satu jenis hipertiroidisme yang mengakibatkan produksi hormon tiroid. Jadi gejala penyakitnya itu meliputi mata menonjol, diare, kesulitan tidur, kelelahan dan kelemahan, intoleransi terhadap panas, detak jantung yang tidak teratur, mudah marah dan perubahan mood. Terima kasih teman-teman semua telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.